Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berjumpa lagi. Kali ini kita akan mendemonstrasikan ya bagaimana konektivitas dari PLC Omron CC1M CPU22 dengan cap server 6.6 sebagai handshaking software. Kemudian ditampilkan di Wonderware InTouch 2014 R2 SP1. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini sudah ada port DB9 ya, yang terhubung ke CPU PLC-nya, dan di sisi PC-nya, di sisi PC-nya atau di sisi laptopnya, karena memang sekarang sudah tidak ada rata-rata laptop zaman sekarang tidak ada port DB9-nya, sehingga kita menggunakan kabel converter ya, menggunakan USB to serial RS232. Jadi untuk USB itu serial RS232 sendiri bisa kita cek ya di device manager. Nah, di device manager ini nanti ketika sudah terkoneksi dan sudah kita install drivernya, maka secara otomatis nanti di sesi portcom seperti ini akan muncul nama drivernya ya, prolific USB itu serial com. Di sini portcom yang kedua. Nah, ini nanti akan kita gunakan sebagai parameter untuk setting di cap server 6.6-nya. Nah, lanjut kita coba dulu komunikasi dari cap server ke PLC-nya. Di menu konektivitas, klik kanan, kita buat new channel. Nah, kita pilih Omron Fin Serial. Ya, Omron Fin Serial. Nah, di Omron Fin Serial ini, nah kita pilih sekarang PLC, bukan pilih ya, dikasih nama ya, PLC Omron 2 seperti ini. Komportnya tadi menyesuaikan komport yang kedua. Untuk baud rate, data bits, parity sama stop bits, kita pakai standar komunikasi untuk RS232 ke PLC ya. Baud rate 9600, data bitsnya 7, parity-nya even, stop bitsnya 2, flow control-nya none. Setelah itu next. Nah, ini biarkan default ini. Report.com, choose idle sama idle time to close-nya biarkan default. Kemudian optimization methodnya biarkan dia write only latest value, duty cycle-nya 10. Floating point-nya tetap di replace with 0 ya. Nah, berikut summary untuk yang konektivitasnya. Kemudian kita lanjut ke add device ya. Add device, kita kasih nama CC1M. Nah, karena kita menggunakan seri CC1M di sini. Next, modelnya pilih CC1 series. Next, ID-nya tetap 0.0.0 karena ini komunikasi serial. Kalau misalkan nanti ada PLC tambahan lagi, kemudian juga menggunakan komunikasi DB9 RS232, nanti pada settingan rotary switch-nya bisa kita ganti, kita geser ke 1 sehingga ID-nya nanti bukan hanya 0.0.0 saja, tapi juga bisa nanti 0.0.1. Next, scan mode-nya sama initial updates biarkan default, RTO dan attempt before timeout biarkan default, demote on failure-nya biarkan default juga, request size-nya biarkan default, CS and TS brights-nya juga tetap. Nah, berikut summary untuk device-nya ya, CC1M Omron Fin Serial dari keluarga CC1 series. Finish. Nah, kemudian kita buat tagging-nya ya. Kasih nama misalkan, nah kita mau aktifkan OC ya. OC di sini adalah modul output digital. Dengan urutan modul nomor 2 untuk pengalamatannya, kita mulai dulu setelah CPU ini. Misalkan modul input digital di sini mulai dari word ke 0 ya, berarti dia 0.00, karena totalnya ada 16 channel ya, berarti 0.00 sampai 0.15. Nah, sedangkan untuk mengaktifkan output digitalnya ya berarti kita 1.00 sampai 1.15 di memori CIO. Nah, addressing-nya kita cari addressing CIO. Nah, addressing CIO oke, formatnya seperti ini ya. Jadi 4 digit untuk word-nya, delimiter titik, kemudian 2 digit terakhir sebagai penanda bitnya. Nah, kita mulai dulu dari CIO 000 1.00.
data type default, client access-nya read and write, scan rate-nya tiap 100 milisecond. Oke. Nah, kita duplicate, copy, paste sampai 2 kali. Nah, kita tinggal ganti addressing-nya saja. 1.00, 1.01. Apply, oke. Kemudian ini lampu 3, 1.02. Nah, apply, oke. Oke, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita coba quick line dulu ya, quick line. Kita coba quick line untuk mencoba koneksi dari tag yang sudah kita buat, apakah bisa mengaktifkan modul output digital di sini. Quick line, kita cari PLC Omron 2 JJ1M. Sorry, klik 1 kali saja. Pastikan quality-nya good ya. Nah, kita coba untuk modify value-nya. Klik kanan, synchronous write, kasih nilai 1. Apply, outputnya aktif. Oke, kita coba untuk yang kedua alamat lainnya ya. Oke, apply. Oke. Nah, kemudian ini juga synchronous write, apply. Oke. Nah, dari sini kita sudah bisa membuktikan bahwa konektivitasnya sudah berhasil untuk gap server ke PLC-nya. Nah, selanjutnya adalah kita buat tampilannya di software Wonderware InTouch 2014 R2 SP1. Kita buka dulu jendelanya Wonderware InTouch. Oke, kita buat project baru ya, new modern InTouch application, next. Oke, next. Oh, kasih namanya misalkan coba 2. Oke, finish. Biarkan sesaat sampai aplikasinya tercreate ya, atau sudah di generate di bawahnya sini. Nah, sesaat setelah kita sudah berhasil buat project baru ya, nah di sini akan muncul new InTouch application. Klik 2 kali. Nah, ditunggu dulu. Oke, sudah muncul form seperti ini. Nah, kita buat Windows formnya ya. Jadi form utamanya, klik kanan new window, kasih nama main form. Windows colornya terserah, bisa abu-abu. Oke, seperti ini. Jadi ini form utama, nanti tempat kita membuat tampilannya. Nah, karena tadi ada 3 buah lampu ya, nah, kita buat 3 buah button ya, 3 buah button juga. Button di sini, jadi di menu wizard ada pilihan untuk kita naruh animasi. Misalkan di sini color push button saya pakai, saya taruh sini. Kemudian kita kasih nama sekarang, klik 2 kali. Kemudian kasih nama button 1 misal. Nah, kemudian yang tidak kalah penting warna ya, misalkan warna off-nya kita ganti abu-abu seperti ini. Kemudian actionnya adalah toggle. Jadi ketika buttonnya ditekan, sama halnya analoginya kayak saklar lampu biasa. Jadi kita mengaktifkan lampu melalui saklar on off-nya. Nah, kemudian setelah kita deklarasi button 1 seperti ini, nah nanti kita akan diminta untuk mendefinisikan button 1. Nah, cara mendefinisikan gimana? Yang pertama adalah tipenya dulu. Tipenya adalah I/O discrete karena kita akan berhubungan dengan input-output si PLC-nya secara langsung. Oke, setelah itu kita akan diminta untuk membuat access name. Nah, di access name ini kita buat baru ya. Access name-nya kita kasih nama misalkan koneksi. Application name-nya diisi apa? Nah, di gap server 6.6 ini, di menu project
Untuk memanggil aplikasi web servernya, kita klik properties, kemudian ada FastDDA or Sweet Link seperti ini. Nah, application name-nya adalah server runtime. Kita tinggal ambil aja, klik kanan copy. Nah, kita pindahkan ke sini. Application name-nya server runtime. Nah, sedangkan topiknya menyesuaikan dengan topik yang sudah kita buat, nama konektivitasnya tadi. Nah, konektivitinya tadi namanya PLC Omron 2 dengan device-nya CC1M. Kita ketik sekarang. PLC Omron 2 dengan device-nya adalah CC1M. Protokolnya tetap Sweet Link ya, seperti ini. Nah, kalau sudah oke saja, close. Terus itemnya ini kita kasih nama sesuai dengan tag name-nya ini. Misalkan lampu 1 ya lampu 1. Kasih nama lampu 1. Oke. Kalau sudah close ya, close. Nah, kita buat button yang sama sebanyak di copy paste banyak 2 kali. Ini yang kedua, kita kasih nama button 2. Nah, cuman perbedaannya adalah ketika di define seperti ini, type-nya tetap IO discrete, kemudian lampunya diganti lampu 2. Kita paste lagi, jadi disesuaikan dengan tag name yang sudah kita buat di cap servernya. Nah, kali ini yang terakhir kita deklarasi sebagai button 3. Misalkan diminta untuk define, baru kita pilih type-nya IO discrete. Oke. Nah, proses name-nya tetap koneksi ya. Nah, koneksi. Nah, ini itemnya, tag name-nya di cap server lampu 3. Oke, sudah. Nah, terus kemudian, nah ini kita pilih wizard lagi, pilih lampu ya, lights. Kita pilih tube light, taruh di sini. Nah, kemudian kita kasih nama, misalkan di sini lamp 1. Nah, misalkan warnanya nanti kalau ketika sudah aktif merah, kalau mati misalkan dia abu-abu seperti ini. Misalnya diminta untuk define lagi, kita define saja. Kita ulangi langkah yang sama seperti yang di button tadi ya. Nah, misalnya untuk lampu 1, close. Kemudian lampu 2, kita atur jaraknya, warnanya misalkan diganti seperti traffic light kuning. Ini lamp 2, define oke, type IO discrete oke, koneksinya berarti dia lampu 2, close. Copy paste lagi bawahnya, taruh sini, disesuaikan jaraknya. Kemudian klik 2 kali lagi, lamp 3, ketika kondisi aktif dia warnanya hijau, disuruh define oke, type-nya kita pilih IO discrete oke, koneksi ya, kemudian itemnya diganti lampu 3 seperti ini. Kalau sudah close, nah kita sesuaikan form ukuran window-nya seperti ini. Nah, misalnya mau ditambahi lagi atribut yang lain, misalkan Pak mau dikasih teks, monggo, ada static 3D text. Kemudian misalkan nanti mau dikasih value display juga bisa. Nah, di sini bisa kalian manfaatkan semua fasilitasnya. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu untuk runtime ya. Nah, tadi aplikasinya sudah, kita cek ulang lagi untuk access names-nya. Nah, di sini koneksinya sudah, tadi sudah benar ya, server runtime untuk application name PLC Omron 2 underscore CC1M. Oke. Sekarang kita close, kita coba runtime sekarang. Ignore, karena ini wonderware trial ya, hanya 2 jam saja demonya. Nah, sekarang kita coba seperti ini. Nah, kita lihat responnya. Nah, ini ya, kita coba lagi. Sebentar, ini saya close dulu.
Kemudian di sini Windowsnya coba kita run lagi ya. Oke, nyor. Oke. Nah, sekarang kita cross check dengan kondisi realnya. Kondisi realnya seperti ini, coba diaktifkan ya. Nyala, 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 mati, mati, mati. Ya, kurang lebih seperti itu demonstrasi untuk konektivitas PLC Omron CJ1M CPU22 dengan cap server 6.6 dan Wonderware InTouch 2014 R2 SP1 via komunikasi serial RS232. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.